perlahan-lahan tentang bagaimana ayat mutasyabih. Karena memang yang banyak diperdebatkan itu ayat mutasyabih, bukan ayat muhkamat. Maka pengertian ayat mutasyabih itu yang perlu ada pemahaman yang bermakna. Yang bersengketa itu biasanya di ayat mutasyabih. Lah, untuk belajar tentang bagaimana memahami Quran itu sebagai petunjuk Allah, bagaimana Al-Quran itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta, melaporkan kepada Allah bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengabaikan Al-Quran. Kenapa? Karena memang sudah banyak terbukti umat-umat Rasulullah itu mengabaikan Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan pajangan di rumah. Disuruh oleh Rasulullah minimal kita membaca 10 ayat. Gak usah banyak-banyak, minimal baca 10 ayat. Kalau sudah 10 ayat itu hafal, kemudian telaahlah artinya. Sekarang Al-Quran itu banyak ragamnya. Maksudnya adalah ada Al-Quran hafalan, ada Al-Quran terjemahan, ada Al-Quran yang harus ditadabburi. Ada Al-Quran yang keluar pertama itu adalah juz ke-30 tadabbur Al-Quran. Makna Al-Quran, makna surah, bagaimana turunnya surah, itu harganya nggak sampai 100.000. Sekali lagi, harganya tidak sampai 100.000. Itu yang harus kita miliki bersama untuk mentadaburi sebagai bekal kita kelak kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Kalau kemudian sepeda motor aja ada petunjuknya, kita menghafal untuk bisa melarikan sepeda motor, masa Al-Quran sebagai petunjuk kita tidak pahami. Biasanya orang-orang terdahulu itu belajar dengan penafsiran bil ma'thur, penafsiran dengan ayat itu, dan kemudian dengan hadis itu bil ma'thur. Kemudian berkembang karena tidak cukup penafsiran bil ma'thur, kemudian muncul Al-Quran dengan penafsiran bil ilmi. Jadi yang ahli matematika itu berbicara tentang numerik Al-Quran, yang ahli dalam bidang sejarah dan sosial itu biasanya bicara tentang asbabun nuzul. Kalau mereka biasa kimia, kemudian kesehatan, biasanya mereka berbicara tentang kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka dari kedokteran, biasanya mereka berbicara faal manusianya. Itu yang disebut dengan tafsir bil ilmi. Tafsir bil ilmi itu banyak sekarang ragamnya. Mulai tentang masalah dunia antariksa, mulai tentang binatang, mulai tentang manusia itu sendiri, banyak ragamnya. Kalau diberi ensiklopedi itu kalau tidak salah harganya sekitar 5 juta. Biasanya dai-dai kita itu beli satu buku lunas, beli buku lagi. Kalau bicara hadis, tentu itu ada berbagai macam hadisnya. Untuk apa? Itu bekal kita besok. Bukan hanya kami sebagai sabiq dakwah, bapak ibu juga harus punya itu. Harus punya itu. Oleh sebab itu, kalaulah nanti contoh begini, contoh. Oke, matur nuwun Mas Tommy. Tak minum dulu. Teh ya. Contoh begini, Bapak Ibu faham bahwa kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Bapak Ibu, surat Al-Kahfi itu
Kalau